Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Mahda Alina Hasibuan di channel YouTube saya. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang SJF primitif. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih SJF primitif itu. Menurut pengertiannya adalah SJF primitif yaitu sebuah proses yang datang dengan waktu proses yang lebih rendah dibandingkan waktu proses yang sedang dieksekusi, maka proses waktu yang lebih rendah mendapatkan prioritas utama atau lebih diutamakan terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang SJF primitif. Di sini saya sudah memiliki algoritma SJF primitif dengan 6 prosesnya. Proses pertama, proses kedua, proses ketiga, proses keempat, proses kelima, proses keenam. Di sini saya mengambil contoh proses penjadwalan CPU. Nah, proses pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam ini memiliki arrival time atau AT dan burst time-nya juga atau BT. Arrival time-nya saya singkat aja jadi AT dan BT ya untuk penyebutan yang lebih enaknya. Nah, di sini saya memiliki proses pertama dengan AT0 dan BT7, proses kedua AT1 dan BT5, proses ketiga AT2 dan BT3, proses keempat AT3 dan BT1, proses kelima BT4 dan AT4 dan BT2, proses keenam AT5 dan BT1. Nah, untuk mempermudah kita memahaminya, saya di sini membuatkan chart atau grafik chart terlebih dahulu. Baiklah, proses 1 akan dieksekusi terlebih dahulu karena di sini di SJF primitif kita mendahulukan arrival time-nya terlebih dahulu. Nah, arrival time-nya terlebih dahulu di sini yang paling kecil adalah P1 dengan burst time-nya 7. Nah, burst time 7, maka dari 0 sampai menit pertama dijalankanlah proses pertama. Nah, kenapa kok di menit kedua ini udah ada P2? Nah, SJF primitif itu pengertiannya adalah dapat disela, dapat dijadwalkan, dapat disingkirkan terlebih dahulu, bukan disingkirkan, dapat dijeda terlebih dahulu prosesnya, mendahulukan proses yang lebih kecil atau burst time yang lebih kecil terlebih dahulu. Walaupun yang dijalankan tetap arrival time yang paling kecil di sini. Untuk permulaannya ya, untuk awalnya harus arrival time yang terkecil dulu yang dijalankan. Di sini yang dijalankan kan P1. Nah, P1 karena dia berhenti di menit pertama, dikarenakan P2 atau proses kedua datang di menit pertama, maka dari 0 ke 1 sudah jalan 1 buah programnya, 1 menit programnya. Nah, jadi 7 dikurang 1 sama dengan 5. Begitu juga selanjutnya, P2 datang di menit pertama, sedangkan P3 datang di menit kedua. Maka dia akan dijadwalkan terlebih dahulu. Di sini masuklah P3 dia di arrival time 2, sedangkan burst time-nya 3. Burst time-nya kecil ya. Nah, ini kan dari P1 ke P2, P2-nya ini udah jalan nih. Udah jalan 1 buah proses. Maka kita kurangi. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Begitu juga selanjutnya P3 dia memiliki arrival time-nya 2, waktu kedatangannya 2, sedangkan burst time-nya 3. Nah, yang ketiga ini dia juga disela nih sama P4. P4 arrival time-nya 3, sama-sama 3 ya.
dengan burst time-nya 1. Maka yang P3 tadi dijadwalkan terlebih dahulu, dihentikan terlebih dahulu prosesnya, dilanjutkan P4. Maka dari 2 ke 3 prosesnya sudah jalan 1 proses. Jadi 3 kurang 1 sama dengan 4. Nah, P4 dia datang di menit ketiga, arrival time ketiga dengan burst time-nya 1. Sedangkan P5 dia datang di arrival time keempat, menit keempat dengan burst time-nya 2, menit kedua. Nah, burst time-nya kedua, karena di sini SGF preemptive, maka langsung saja dieksekusi. Ya, dari 3 ke 4 itu langsung dieksekusi karena burst time-nya cuma 1 P4. Dia langsung dieksekusi tanpa harus menunggu atau dijadwalkan terlebih dahulu. Nah, masuklah P5. Tapi kok Kak di sini P3 dulu yang ditulis kan aturannya P4, P5, maaf. P5. Sedangkan burst time-nya kan 2. P3-nya kan tadi burst time-nya 3. Nah, karena burst time-nya 3 ini kan udah dijalankan 1, jadi sama-sama 2. Karena di sini SGF preemptive, maka didahulukan terlebih dahulu yang arrival time-nya terkecil. Ini kan sama-sama 2 nih jadinya nih. Yang ini 2, maaf, yang ini 2, yang ini juga 2 nih. Nah, maka dilihatlah arrival time-nya di sini. Arrival time-nya yang terkecil adalah ini. Yang dipegang proses P3, maka P3 dijalankan terlebih dahulu, sedangkan P5 kita jadwalkan. Kita pending dulu waktu prosesnya. Maka dia kan burst time-nya 2. Kita selesaikan terlebih dahulu. Dari menit keempat sampai menit kelima jalan 1 burst time. Kenapa Kak ini kok kenapa lihat kok di sini masih P3? Karena dia tinggal 1 lagi, 1 burst time-nya. Kalau di sini kan udah jalan tuh 1, berarti tinggal 1 lagi. Karena dia juga yang ini sama yang ini, P6 dan P3 itu sama-sama 1, maka harus didahulukan terlebih dahulu yang arrival time-nya kecil. Yang terlebih dahulu masuk adalah P3, maka P3 lah yang terlebih dahulu dieksekusi. Sedangkan P6 yang arrival time-nya 5 harus menunggu terlebih dahulu. Nah, P3 selesai di arrival time P3 selesai di menit ke-6, barulah proses ke-6 dimulai, dijalankan. Kenapa Alen harus proses ke-6 dijalankan terlebih dahulu? Nah, itu karena kita lihat walaupun di sini arrival time-nya kecil, akan tetapi burst time-nya lebih besar P5 dibandingkan dengan P6, proses ke-6. Maka di sini harus didahulukan terlebih dahulu yang paling kecil burst time-nya. Burst time-nya 1. Maka didahulukanlah nih P6. P6 jalan di menit ke-6 sampai ke-7. Barulah P5 dimasukkan. P5 jalan dari menit pertama, dieksekusi dari menit ke-7 sampai ke menit 9 karena dia memiliki burst time-nya 2. Lalu kenapa Alen itu kok P2 terlebih dahulu di proses, kenapa tidak P1? Kan P1 arrival time-nya 0, ini kan arrival time-nya 1, P2. Nah, masih kita lihat lagi nih, di sini kan arrival time burst time-nya 4 nih, karena sudah dijalankan 1 tadi. Maka yang kecil dulu dieksekusi, barulah yang besar, P1. Jadi P2 mulai dari menit ke-9 sampai menit ke-13 karena burst time-nya 4.
Nah, begitu juga P1. Dia jalan dari menit ke-13 sampai ke menit 19 karena burst time-nya 6. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pas 6. Nah, itu dia gancatnya tadi. Sekarang kita masuk ke waiting time atau waiting. Nih, waiting time ini kita menghitung waiting time tuh dengan cara waktu tunggunya, lama waktu tunggu dari proses-proses yang ada. Nah, P1 itu kan selesainya di menit ke-19, sedangkan dia dihentikan di menit pertama, maka 19 dikurang 1 sama dengan 18, 11, karena dia diberhentikan di menit pertama ini ya kan. Jadi dia 18 menit waktunya. Nah, P2 kenapa 13? Karena dia diselesaikan di waktu atau menit ke-13. Kenapa 2? Karena dia dihentikan di menit kedua. Proses dari P2 dihentikan pada menit kedua. 13 dikurang 2 sama dengan 11. P3, kenapa Len kok 6 dikurang 3? Karena proses ketiga selesai di menit ke-6 dan dia diberhentikan di menit ketiga. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Waktu tunggunya adalah 3. Nah, kenapa nih yang lainnya ada waktu tunggunya? Kenapa P4 tidak ada waktu tunggunya? Karena P4 langsung dieksekusi tanpa harus menunggu. Nah, dia kan datang di menit ke-3 nih. Sedangkan di menit ke-4 udah ada lagi P5. Akan tetapi burst time-nya P4 kan 1, jadi langsung dieksekusi, langsung habis prosesnya. Jadi dia nggak ada waktu tunggu. Cobalah 0 di sini. Masuklah kita ke P5. P5 dia waktu prosesnya berhasil atau dieksekusinya lamanya itu 9 menit. Kenapa dikurang 4? Karena dia P5 dihentikan di waktu keempat karena dia dipending dulu di sini kan tadi. Dipending dulu, nunggu P3 jalan dulu. Nah, dia dihentikan di menit keempat. Maka 9 dikurang 4 sama dengan 5. Begitu juga dengan P6. P6 dia habisnya di menit ke-7. Waktu proses habisnya selesainya di menit ke-7. Kenapa 5? Karena dia dihentikan pada waktu ke-5. Karena menyelesaikan P3 terlebih dahulu kan. Baru diselesaikanlah P6. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita bakal menghitung AWT, Arrival Waiting Time-nya. Nah, kalau kita mau hitung AWT itu semua jumlah dari proses dijumlahkan waktu tunggu dari proses-proses ini dibagi banyak proses berbentuk. Jadi kayak gini, 18 ditambah 11 ditambah 3 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 2 dibagi banyak prosesnya. Kalau saya di sini pakai 6 proses, maka dibagi 6 proses. 18 tambah 11 tambah 3 tambah 0 tambah 5 tambah 2 sama dengan 39. 6 adalah banyak proses ini. Kalau misalnya besok ada soal 4, 3, 2 banyak prosesnya, maka dibagi dengan banyak prosesnya. Di sini saya memakai 6. Jadi 39 dibagi 6 sama dengan 6,5 meter persegi. Oke, sampai di sini saja penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.